Halo teman-teman Animanga, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini, Animanga akan membahas tentang Dr. Stone chapter ke-91. Chapter ini berfokus pada cerita santai, yaitu tentang bagaimana Senku akan membuat makanan modern dalam kurung roti, serta perubahan zaman yang awalnya manusia bertahan hidup dengan berburu dan meranu, berubah menjadi era reformasi pertanian. Setelah di chapter sebelumnya, cerita berfokus pada proses pembuatan peta serta mencari sumber bahan makanan. Berikut pembahasan alur cerita Dr. Stone chapter ke-91 dari Animanga. Cover chapter dibuka oleh Senku yang menggunakan pakaian koki. Tampaknya Senku membuat makanan unik, yaitu roti yang berbentuk sebuah boneka. Makanan yang dibuat oleh Senku adalah makanan dengan daya tahan tinggi yang mampu bertahan untuk waktu yang cukup lama. Chapter ini diberi judul, "Jika tidak ada roti, ayo kita buat dari gandum." Panel berikutnya berfokus pada Senku yang tampak sedang pergi bersama Kohaku, Chrome, dan Ryusui. Mereka semua pergi untuk mencari bahan makanan yang telah mereka temukan sebelumnya, yaitu ketika mereka menggambar gambaran dunia dalam kurung peta. Mereka semua pergi menyeberangi lautan menggunakan kapal layar yang sangat minimalis. Setelah berhasil mendapatkan gandum, mereka kemudian memisahkan biji gandum dengan tangkainya. Proses ini dilakukan dengan cara memukul-mukulkan gandum pada tatakan kayu yang sudah dirancang sedemikian rupa. Berikutnya, Ryusui langsung menyebutkan 3 jenis roti yang akan mereka buat, yaitu pain au coklat, sfogliatella, dan yang terakhir, brioche. Kohaku langsung bingung karena nama makanannya sangat rumit, bahkan dia sempat mengira kalau ketiganya adalah suatu nama teknik untuk membunuh. Senku kemudian bingung karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu resep dan cara memasaknya. Dalam proses industri roti, serta untuk mencukupi kebutuhan akan pangan, karena jumlah manusia saat ini sudah jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya, mereka memutuskan untuk mengembangbiakannya. Dengan kata lain, manusia harus menciptakan makanannya sendiri dengan ilmu sains yang mereka miliki. Ukyo kemudian bertanya, apakah mereka akan menanam gandum-gandum tersebut di dekat desa. Namun karena gandum adalah tanaman sejenis padi, maka akan sangat sulit jika dikembangbiakkan di tanah pegunungan. Jika mereka ingin membuat wilayah pertanian, maka mereka harus membuat ladang pertanian di wilayah dataran Kanto. Menurut Wikipedia, dataran Kanto adalah dataran terbesar di Jepang yang terletak di wilayah Kanto, tengah Honshu, dengan luas wilayah 17.000 km persegi. Tempat ini adalah lokasi paling strategis untuk mengembangbiakkan sektor pertanian karena dataran yang sangat luas. Dalam perjalanan, mereka menemukan banyak sekali patung manusia yang salah satunya adalah ayah dari mereka. Jika patung tersebut sudah terlalu usang, maka mereka mustahil untuk dibangkitkan lagi. Namun karena mereka masih krisis makanan, maka mereka tidak bisa membangkitkannya. Namun Kohaku tiba-tiba datang sambil mengatakan, kalau itu semua sudah bukan masalah, karena saat ini mereka akan memproduksi makanannya sendiri tanpa perlu repot-repot mencari bahan makanan di hutan. Taiju langsung bersemangat dan mencangkul semua dataran yang ada. Tentu saja Taiju tidak sendiri, dia dibantu oleh Magma dan juga Yo. Saat tengah hari, mereka semua kelelahan karena panas dari matahari sudah sangat terik. Namun Yuzuriha datang dengan sebuah inovasi dan solusi dengan panas matahari yang mereka hadapi, yaitu dengan menggunakan topi jerami. Gen dengan otak busuknya langsung mengatakan kalau topi tersebut sangat spesial karena merupakan mahkota dalam kurung penghargaan yang akan dimiliki oleh orang yang layak dianggap sebagai pemimpin di bidang pertanian. Untuk mendapatkan topi tersebut, mereka harus bekerja keras karena yang berhak mendapatkannya adalah mereka yang memiliki ladang terbaik. Seperti biasa, Magma dan Yo adalah salah 2 orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan gelar sebagai pemimpin di lembaga pertanian. Di satu sisi, Taiju sangat menikmati setiap proses dalam pertanian, bahkan ia rela bekerja siang dan malam. Dia bertekad kuat untuk melakukan apapun untuk mengembalikan mereka yang menjadi batu kembali menjadi manusia, meskipun itu semua adalah hal yang mustahil. Beberapa bulan kemudian, gandum yang ditanam Taiju akhirnya tumbuh dengan subur, berbeda dengan yang ditanam Magma dan juga Yo. Tentu saja mereka heran bagaimana bisa hanya tanaman Taijulah yang tumbuh subur, sementara tanaman mereka tidak. Di sini akhirnya terjawab kalau Taiju menggunakan kalsium karbonat
untuk menyuburkan tanah. Untuk penjelasan detailnya sudah dijelaskan pada anime Dr. Stone Season 1 episode 2. Untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah, mereka bisa mengetahuinya dengan menggunakan kertas lakmus ataupun bunga sepatu. Kalian pasti pernah melakukan percobaan ini ketika masih di SMP atau SMA. Jika kertas lakmus berwarna merah, maka berarti tanah bersifat asam. Sedangkan jika kertas lakmus berubah menjadi warna biru, berarti tanah bersifat basa. Tanah yang bersifat asam memiliki kesuburan yang kurang, namun sebaliknya, jika tanah bersifat basa, maka tanaman akan tumbuh subur di atasnya. Dengan begitu, Taijulah yang menjadi pemenang dalam kontes pencarian pemimpin di bidang pertanian. Berikutnya, Ryusui masih menghayal kalau dia akan membuat 3 makanan kelas dunia yang dia sebutkan sebelumnya, meskipun dia tahu kalau tidak ada seorang pun yang mengetahui resepnya ataupun cara membuatnya. Namun dia tidak peduli dengan kualitas atau rasanya. Dia dengan tegas mengatakan kalau roti yang dibawa ke kapal tidak semua memiliki kualitas yang baik, atau bahkan ada yang dikatakan tidak pantas disebut sebagai makanan. Benar saja, ketika mereka membuat roti-roti tersebut, hasilnya tidak sesuai dengan harapan, yaitu gosong. Namun ya, bagi orang kuno, roti tersebut sudah dibilang enak, meskipun sedikit gosong. Berbeda dengan orang modern, roti tersebut tidak layak disebut roti, karena memakannya saja sama dengan mati. Setelah mengetahui hasil akhir dari roti yang mereka ciptakan, mereka mengambil satu kesimpulan, yaitu mereka harus membangkitkan koki profesional untuk membuat makanan yang layak ketika dalam pelayaran. Sekian pembahasan dari Animanga. Berikutnya, Animanga akan membahas tentang bangkitnya koki terbaik dunia. Nantikan pembahasan berikutnya hanya di Animanga. Jangan lupa subscribe channel Animanga dan jangan lupa share video ini. Salam Animanga, salam presisi.